Halo semua, balik lagi bersama gue Denis di channel Job Denis Wendra tentunya. Dan gue masih belum bosen mainin game Ride ini. Dan karena gue belum bosen, gue mau ngajak kalian, gue mau ngasih lihat ke kalian ada satu balapan, satu event yang namanya ini Endurance Race ini. Jadi bedanya ini dibandingkan race biasa, dia punya lap lebih banyak, makanya dinamain Endurance. Nah, kemarin gue sempet mainin satu balapan. Jadi gue akan mainin balapan di track yang lainnya. Gue akan main di Monza. Nah ini dia, gue udah ada dua motor dengan kategori racing R2. Karena memang mandatorinya, regulasinya harus pakai kategori motor ini. Dan di sini gue udah punya yang satu ini Yamaha R1. Yang satu lagi ini Kawasaki ZX-10R. Nah kalau dilihat dari dia punya speknya, statusnya, akselerasinya, speednya lebih unggul di Kawasaki ya, tapi di handlingnya lebih bagus di Yamaha R1. Tapi karena gue balapnya ini di track Monza, jadi gue rasa akan lebih menguntungkan untuk gue untuk pakai si Kawasaki ini aja. Dan karena sebelumnya gue udah pernah main endurance race ini, kayaknya gue sekarang harus ganti oli dulu karena kalau nggak diganti ntar tiba-tiba di tengah race indikator olinya nyala, itu akan mempengaruhi di performa motornya. Jadi oli udah gue ganti dan udah, kita langsung masuk aja ke eventnya ya. Sambil nunggu game loading, gue mau ngingetin kalian semua untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Lanjut. Ya, kita udah masuk ke race menunya. Dan kalau di video sebelumnya kita pas gue main di KG Famito itu gue pakai difficulty 100%, tapi musuhnya masih ketinggalan jauh banget. Jadi gue rasa gue akan naikin difficulty ini ke 120, gue akan mentokin. Nah gue juga belum pernah main nih 120 ini akan seperti apa. Apakah musuhnya bakal jauh lebih jago, jauh lebih cepat waktunya dibandingkan yang 100, ataukah cuma beda sedikit. Gue nggak pernah coba, makanya gue mau coba sekarang. Nah kita langsung race aja ya. Nah ini dia yang bikin beda. Nah endurance race ini nggak di start dari starting grid. Jadi ini kayak endurance race mobil. Pembalapnya atau ridernya ini dari seberang jalannya, seberang tracknya, dia lari naik atas motor baru langsung start. Nah ini yang bikin beda. Di event balapan mobil endurance pun ada beberapa yang startnya kayak gini ya. Nah bisa kalian lihat sendiri karena namanya endurance race ya. Jadi dia punya lapnya ini banyak banget. Ada 20. Biasanya kan kalau kita main itu cuma 3 lap atau 5 lap, ini 20. Dan karena kita main 20 lap, waktunya akan sangat lama banget, jauh lebih lama dibandingkan race biasanya. Gua rasa gua nggak bisa masukin semuanya, nggak bisa tampilin semuanya di dalam video. Jadi mungkin setelah beberapa lap gua akan fast forward dan akan gua highlight aja momen-momen yang gua rasa ya cukup menarik lah. Dan gue akan coba balapan serapi mungkin, dan kalau bisa nggak pakai rewind. Jadi ya nggak pakai rewind, ya bismillah lah pokoknya. Masuk di lap pertama masih di posisi 4. Lap masuk ketiga, masuk kedua, oke dapat 2. Kita nggak tahu nih bakal di finish di posisi berapa ya. Semoga aja sih bisa finish di 1. Jadi ya gue bisa cepet kelarin semua event ya, semua balapan di event ini. Jadi gue nggak perlu ngulang lagi, karena untuk ngedapetin motor bonusnya itu kan harus semuanya posisi 1, semuanya rank 1. Jadi ya semoga aja dapet rank 1. Nah kayaknya di tikungan ini, di chicken ini, waktu gua agak lambat ya.
Soalnya gue juga agak dilema. Kalau kemarin gue sempat main kan satu kali pakai motor ZX ini di sirkuit, lupa lah gue apa. Gue juga udah lupa. Jadi dilemanya ini motornya memang kencang tapi brakingnya ini agak kurang ya. Aduh, disenggol. Brakingnya ini kurang banget. Jadi di sini ada rest line guide-nya kan, ada guidance-nya. Tapi kita nggak bisa ngikutin guidance ini mutlak. Kemarin gue udah coba. Ketika gue ngikutin, benar-benar ngikutin, yang ada gue selalu ngelebar karena brakingnya ini bisa dibilang kurang lah. Nah tapi sometimes saat gue mencoba untuk braking lebih awal, yang ada waktu gue melambat karena apa namanya, gue ngebrake, gue ngerem sebelum waktunya. Jadi ya agak tricky sih sebenarnya guidance ini. Tapi ya udah, bismillah aja. Dan sekarang udah mau selesai lap 2. Gue masih di posisi 2 ya dari tadi ya. Tapi fightnya nggak sama yang paling depan nih. Tadi gue fightnya sama posisi 3. Oh. Osh. Hampir jatuh guys. Seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi dengan sirkuit yang mostly lurusan, yang lurusannya panjang banget, gua rasa ya pakai ZX ini ya pilihan yang tepat karena ya dia punya power emang gede banget dibandingkan Yamaha. Mungkin yang bisa nyainginnya ini kalau gua lihat di spek motor di dalam game ride ini ya, yang bisa nyaingin ini cuma Suzuki GSX 1000 dan Honda CBR 1000. Kalau misalkan Yamaha, Ducati itu masih kalah dibandingkan ini. Tapi dia memiliki kekurangan ya, kayak yang tadi gue bilang, handlingnya kurang bagus, brakingnya juga kurang. Oh shit, fuck, kebanyakan ngomong jir. Terpaksa gue rewind. Aduh, malu gue sebenarnya nge-rewind. Padahal tadi gue udah bilang sebisa mungkin gak rewind, tapi gimana gitu. Oke. Tadi itu rewind yang terakhir kalinya ya. Udah mau masuk lap 4 dan gue rasa gue akan mute mic gue sebentar biar gue bisa fokus mainnya. Jadi ya kalian bisa lihat aja nanti kita finish di posisi berapa. Stay tune.
Oke, sedikit lagi 3 lap lagi ya kita finish ya. Dan so far ya sampai sekarang dari lap awal sekitar lap 3 gue udah mimpin lomba. Ketiga atau lap 4 gue lupa. Dan sekarang gue masih di peringkat 1, masih di posisi 1. Tapi di belakang gue ini sumpah ini nggak jauh, jaraknya nggak jauh, cuma sekitar 4 detik, cuma 4 detikan. Bedanya jauh banget dibandingkan kemarin yang pas kita balapan pakai Kagi Famito ya. Itu bisa sampai 20 sampai 30 detik selisihnya dari posisi 1 ke posisi 2. Dan ini cuma 4 detikan. Jadi kerasa banget memang difficulty-nya ini berubahnya lumayan drastis dari yang tadinya gua main biasa di 100%, sekarang di 120%. Perbedaannya cukup signifikan banget. Dan memang terbukti beberapa kali kesalahan sedikit pun yang gue lakukan akan berpengaruh banget di gapnya dari gap gue ke gap lawan yang di belakang gue. Dan memang ternyata ya pilihan yang sangat tepat untuk pilih Kawasaki ZX-10R ini, Ninja 1000cc ini untuk main di Monza, karena ya kayak tadi gue bilang, mostly ya mereka lurus dan powernya ini motor gede banget, ini buas banget. Beberapa kali gue pas keluar tikungan kayak nge-slide gitu ya, mungkin karena power outputnya besar banget ini motor. Dan ya karena itu beberapa kali gue hampir jatuh. Dan bagusnya ya belum ada jatuh selain yang tadi di awal itu yang nabrak polis tidur terus terbang ridernya. Nah, sampai sekarang belum ada lagi dan semoga aja nggak ada lagi. Dan memang balapan ini ya benar-benar butuh fokus banget sih. Apalagi ya kalau misalkan difficulty udah gede, terus rewindnya dimatiin. Ini rewindnya masih hidup ya, tapi gue sebisa mungkin nggak pakai rewindnya. Jadi ya kita hilang fokus sedikit pun ya gampang banget jatuh. Karena motornya udah cc gede, udah kenceng-kenceng, jadi ya impact-nya akan jauh beda dibandingkan kita pakai motor yang cc di bawah 600 gitu. Dan ini dia last lap, final lap ya. So far sih gue merasa puas ya dengan difficulty 120% ini, karena ternyata gue masih bisa ngimbangin dan masih bisa menang. Mungkin menurut gue ada dua hal yang bikin gue bisa menang di difficulty 120% ini. Jadi yang pertama mungkin dari sisi realism. Jadi si AI atau komputer nggak mungkin balap persis seperti yang kita main. Kita pasti yang namanya player pasti gaya balapnya lebih, gue bilang lebih liar lah, lebih berani dibandingkan dengan AI atau komputer. Dan yang kedua, gue rasa gue sangat diuntungkan oleh guidance ini, racing line ini. Kalau jujur tanpa racing line ini mungkin dapat podium pun gue udah bagus ya. Jadi next gue akan coba tanpa racing line ini di video selanjutnya. Tapi gue belum tahu gue bakal balap di event apa, pakai motor apa. Jadi ya stay tune aja. Dan di depan udah race over, finish.
Dang, first place. Oh, dan kalau kalian lihat kreditnya itu nambahnya lumayan banyak, 88.000 ya. Biasanya kita balapan itu cuma nambah sekitar 3.000 sampai 7.000, ini 88.000 ya, sebanding lah dengan effort kita. Jadi ya kalau misalkan lebih keluar tenaga kan, pasti ya kita pasti dapatnya lebih kencang lagi kan. Gua rasa itu aja untuk video kali ini. Lumayan capek juga 20 lap nonstop. Jadi jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, dan di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue, Denis Suhendra, dan hidupin juga loncengnya. Jadi gue akan terus bikin video walaupun mungkin nggak bisa sering-sering banget ya, karena awal bulan Juni gue udah mulai masuk kerja lagi setelah masa PSBB kemarin. Jadi ya mungkin waktu gue akan lebih sibuk di real life gue. Tapi gue akan terus update video. Jadi kalau misalkan kalian ada mau request seputar game, mungkin itu game Ride 3 ini atau mungkin game lain, misalkan bang coba main game ini dong gitu. Gue sih ada kepikiran main satu game lagi, nggak game baru sih, game lama. Cuma gue sempet dulu gue pernah main dan gue pengen coba mainin lagi. Tapi ya we'll see lah, lihat aja nanti. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, hidupin loncengnya. Akhir kata gue Denis, pamit. See ya.